Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pagi ini kami lagi briefing tim dengan tim teman-teman Korunta. Kami akan nyantrek selama 2 hari di rumah Pak Bicara Taloba ya, Pak Bicara ya, Pak Majid yang biasa kami memanggilnya Pak Majid atau nama lengkapnya Pak Majid Gatung. Beliau adalah salah satu pewaris Pak Bicara Taloba. Tapi sekarang beliau bermigrasi lebih banyak di mana di daerah pesisir Tapalang sekarang. Kami akan mengunjungi rumah beliau selama 2 hari dan kami akan belajar di sana, termasuk akan bertanya mengenai asal-usul manusia Sulawesi Barat ini. Mudah-mudahan dari beliau kita banyak mendapat pelajaran. Kami akan mengikuti kehidupan beliau. Jadi kami akan nyantre atau istilah di Mandar itu miandang guru. Kami akan berada di sana selama 2 hari, melihat aktivitas keseharian beliau, pergi mengajar pagi-pagi, kemudian beliau ke sawah, beliau beternak sapi dan seterusnya, beliau ke kebun. Kami akan ikuti. Di sela-sela itu kami akan berbincang mengenai asal-usul manusia Sulawesi Barat ini, mengenai nenek moyang kita di Sulawesi Barat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke teman-teman sekalian ya, ini kita sudah mau jalan. Oke, sampai jumpa di rumah Pak Majid Gatung. Assalamualaikum. Let's go. Mudah-mudahan rumah beliau tidak susah kita cari ya, karena ini saya juga sudah lama tidak berkunjung ke rumah beliau, ke rumah Pak Majid. Kemarin saya sudah telepon bahwa ada keinginan teman-teman Korunta untuk nyantrek ke sana berkunjung, belajar kembali mengenal leluhur kita, dan beliau iakan oke silakan datang, karena orangnya beliau sangat supel sekali, sangat welcome terhadap siapapun. Itu sebabnya ada banyak peneliti yang datang ke rumah beliau menanyakan banyak hal, karena beliau sangat welcome kepada siapapun. Saya kira sih dasarnya karena ya teman-teman ya, Pak Majid itu kan karena dia aslinya guru ya, latar belakangnya beliau guru, dan sampai sekarang setahu saya beliau masih mengajar di daerah terpencil, di daerah Mamuju, salah satu daerah terpencil di Mamuju. Itulah luar biasanya ya para tetua kita, tokoh kita ini, karena beliau itu setahu saya pernah diusulkan untuk dipindahkan dari tempat tugasnya yang jauh di pelosok itu, daerah Benteng Kata kalau saya tidak salah teman-teman itu. Tapi dia tidak mau pindah, dia lebih merasa nyaman dengan alam, mengajar di pedalaman sehingga dia bisa meresapi alam. Itulah Pak Majid gitu, dan mudah-mudahan ini nanti kita mudah menemukan rumahnya, karena saya sudah lama juga tidak ke sana. Mudah-mudahan kita segera bisa ketemu jam-jam segini. Setahu saya seperti biasanya dulu kalau saya datang, beliau itu sedang ada di sawah atau sedang angon sapi. Dia suka sekali beternak, jadi beliau hidupnya sangat harmonis dengan alam gitu. Nah, mudah-mudahan ini nanti rezeki kita langsung bisa ketemu beliau, dan ya kita bisa mengikuti sehariannya. Saya rindu sekali ingin ngobrol bincang dengan beliau di sawah, di kebunnya, karena terasa harmoni alam dengan apa yang beliau katakan. Oke, mudah-mudahan kita bisa jumpa. Oke, sampai jumpa teman-teman. Let's go.
Rupanya setelah kami datang ke rumahnya Paman Majid tadi ini, istrinya atau tante bilang dia lagi ke sawah. Jadi kita akan nyusul beliau ke sawah. Ini tadi agak gerah. Teman-teman sudah siap semua, saya juga sudah ganti baju. Karena kita akan masuk sawah, mudah-mudahan ketemu nanti beliau di sawah ini. Jadi kita akan cerita panjang lebar di sana. Namanya juga nyari ilmu, harus siap mendatangi sumurnya. Yuk, yuk, mudah-mudahan ketemu di sawah ya. Yuk, yuk, ayo mari jalan. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat. Iya, akhirnya ketemu. Tadi saya ke rumah. Jadi tadi saya ke rumah ketemu tante. Dia bilang tante, ke sawah. Jadi saya langsung ke sawah. Iya, Garap awal ya. awal sawah karena baru 3 minggu selesai panen. Ya. Dan kemudian saya ingin melihat ini biasanya traktor, ya Belum. lambat juga. Ya belum ya. Jadi sehingga baik saya tengkung. Ya. Saya datang bersama teman-teman Korunta, Paman. Rencananya kita ini mau nginap di rumah Paman kurang lebih 2 hari belajar bagaimana cerita tentang nenek moyang kita di Sulawesi Barat ini. Minta izin Paman bisa ya? Ya bisa ya. Oh, iya. Silakan. Oh ya silakan. Kita ke gubuk-gubuk. Iya, cerita-cerita di sini kita ya. Oke, ya makasih. Alhamdulillah akhirnya ketemu ini. Waduh. Ya. Alhamdulillah akhirnya tiba di rumah-rumah sawah ini. Waduh, luar biasa nih. Bisa sampai di sini. Aduh, ya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Mari kita. Oh, ada minum. Ya, minum dulu. Alhamdulillah, ada kopi. Ada kopi bekal. Alhamdulillah. Bekal dari rumah ya? Ya, dari rumah. Aduh, ya. Syukurlah. Gimana? Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah masih Alhamdulillah. sehat-sehat. Sehat. Ya, beginilah. Sehat. Terima kasih nih kopinya. Alhamdulillah. Silakan. Jadi intinya begini, Bang. Ini teman-teman Korunta ini ingin banyak tahu tentang kalau istilah kita di Mandar ini atau di Ulusalu peneneang. Oh iya. Ya, jadi kami ingin banyak belajar ini mengenai peneneang, juga banyak hal yang ingin kami lihat dari keseharian Paman ini, mulai dari berangkat dari rumah ke sawah, bagaimana beternak sapi dan seterusnya. Di sisi lain juga ini yang paling kami harapkan, kami ingin menanyakan bagaimana asal usul kita ini manusia Sulawesi Barat. Saya cerita ke teman-teman Korunta bahwa saya ada paman namanya Bapak Abdul Majid Gatung. Beliau seorang kepala sekolah di salah satu daerah terpencil di Tapalang, di Mamuju. Benteng Kata. Apa namanya? SDN Benteng Kata. Oh, SDN Benteng Kata. Alhamdulillah, jadi sehari-harinya beliau ini di samping sebagai kepala sekolah di SDN Benteng Kata juga sangat harmoni hidupnya dengan alam itu sangat kuat sekali. Ke kebun, ke sawah, memelihara sapi dan seterusnya. Ini asik sekali Paman, dan saya sampaikan ke teman-teman Korunta, kita harus ke sana belajar karena beliau ini adalah salah satu pewaris atau salah satu cucu dari Pak Bicara Taloba atau dari Ulusalu yang sekarang bermigrasi ke Tapalang ini. Nah, bersyukur kita ini bisa ketemu beliau dan
kita akan mengorek belajar banyak cerita tentang Ulu Salu. Jadi begini Paman, kita tahu bahwa kita ini asal usulnya konon ya, mohon nanti konon. saya dibenarkan Paman. Konon kita ini semua berasal dari Ulu Salu. Itu bagaimana asal muasal ceritanya? Saya juga masih kabur bagaimana asal muasal ceritanya, dari mana kita dan seterusnya. Mohon diceritakan supaya teman-teman Kurunta ini belajar sambil nyantrek di sini atau dengan Paman selama 2 hari ini. Silakan Paman, bagaimana ceritanya itu? Saya mulai dulu. Ya. Mungkin sudah disebut tadi, saya punya nama kan Ya. Abdul Majid Gatung. Abdul Majid. Nah, nenek saya itu bicara Taloba yang bernama Puak Patabaja, dan kakek saya yang lain bernama Temal Labarang. Oh iya Jadi iya. biasa juga dipanggil saya dengan keluarga Abdul Majid Gatung Temal Labarang. Temal Labarang. Ya. Ya, ya. Sebelumnya saya bercerita tentang nenek moyang, katakanlah Sulawesi Barat atau dulu dikatakan Mandar. Saya ingin menjelaskan dulu tentang di mana itu yang dimaksud dengan Ulu Salu. Ya. Ulu Salu adalah dulu disebut dengan Kondo Sapata, termasuk wilayah daratan tinggi. Ya, daratan tinggi di Sulawesi Barat ini atau di Mandar dulu. Dia adalah suatu bagian, salah satu bagian dari bagian barat, paling barat Tanah Toraja atau Hulu Sungai Sadang. Nah, kemudian konon ceritanya nenek moyang kita itu pada zaman dahulu kala, tidak tahu abad keberapa, tapi yang jelasnya menurut para petinggi sesepuh Ulu Salu dan para petinggi adat Ulu Salu, salah seorang yang saya pernah temui di tahun 1991 bernama Demang Yeseh, menceritakan kepada saya bahwa nenek moyang kita dari Hulu Sungai Sadang Tanah Toraja. Pada awalnya ada sepasang suami istri di Hulu Sungai Sadang Tanah Toraja yang digelar Tomanurung. Ya, Tomanurung. Kalau nama aslinya ya nenek moyang kita melarang untuk menyebut. Oh, tidak boleh disebut ya? Tidak boleh disebut. Mungkin katanya. Ini yang disebut Maumbul. Kalau disebut itu Maumbul ya. Oke. Karena itu nanti potong kerbau. Baru bisa disebut. Itulah saklarnya. Oh, ya. Kemudian dari Tomanurung itulah sepasang suami istri yang konon ceritanya turun dari langit dan melalui tangga pelangi, kemudian Tirangsa atau terdampar. Oh, Tirangsa ya. Tirangsa. Itu bahasa apa Tirangsa itu? Ya, ini bahasa orang Ulu Salu ya, orang dulu ya. Tirangsa artinya turun. Terdampar. Terdampar di Hulu Sungai Sadang Tanah Toraja. Lalu mereka berdua ini suami istri akhirnya menetap di Hulu Sungai Sadang Tanah Toraja selama 100 tahun. Ya, kata orang dulu ya. Ya, kurang lebih begitu Lebih. Nah, kemudian setelah 100 tahun di sana, di 100 tahun itu, diantaranya melahirkan yang tercatat dalam buku sejarah itu, ya namanya lontar. Ya, atau kalau bahasa biasanya lontra. Hanya 2 orang yang tercatat, satu laki dan perempuan. Ya, Anda tahu siapa mana yang laki itu. Jelasnya yang satu bernama Tandayalangi dan yang satu bernama Nenek Tokombong di Buraua. Berarti perempuan karena kata nenek.